Sampah, sampah. Itu gue bilang yang begitu banyak sekarang konten sampah yang berada di sosial media kita. Mau itu YouTube, mau itu TikTok, semua yang punya sosial media rata-rata kebanyakan kebanyakan keluar sampah gitu. Yang isinya di mana itu semuanya gue bisa bilang tuh flexing lah. Yang tampil semua hal-hal yang bagus. Contoh, oh gue punya mobil baru, konten gue segala macam. Gue punya tas branded baru, ya. Kemudian gue jalan-jalan ke luar negeri, sesuatu hal yang mungkin itu tujuannya hanya kayak dibilang ya sandiwara lah, flexing yang tujuan di mana ini juga membuat bingung sih sebetulnya. Flexing atau konten-konten sampah ini membuat bingung para pelihat sosial media ini ataupun masyarakat awam. Ini sesuatu hal yang real nggak dalam kehidupannya. Jadi ini juga konten ini juga dapat mempengaruhi pola pikir dari masyarakat ya, terutama ataupun ya kita hal paling kecil lah, penonton kita lah. Ya. Jadi kita mau bahas hari ini tuh flexing atau gue bilang konten sampah lah. Atau memang mereka ini yang lagi sebetulnya mereka flexing atau motivasi gitu. Disinilah kita mau bahas flexing atau motivasi yang mereka keluarkan ini guys. Ya itu yang mau kita bahas, dan karena kayaknya semua orang ya di beranda mereka ya cuma lihat itu aja. Ya enggak sih? Menurut lo gimana? Oh, buat aku sih jelas banget, bro. Like setiap kali sekarang aku buka-buka Instagram, yang nongol itu cuma pada pamer kekayaan nih loh. Ada yang tiap minggu antara ganti iPhone lah, yang ke luar negeri lah. Jadi nggak ada yang edukatif gitu loh. Cuman sekedar kayak kemarin tuh kita baru membicarakan tentang pindah kasta. Iya. Iya kan? Iya kan? Jadi Bagaimana memanage jadi gitu ya? kayak seakan-akan semua orang sekarang itu pada memamerkan kastanya, apakah real ataupun imitasi lewat sosmed gitu loh. Iya. Ya kan? Tapi non edukatif gitu loh. Ya sebenarnya ini menarik ya. Kayak yang Bro Alvis tadi bilang kan, flexing itu apa tujuannya apa? Iya. Jadi kalau bisa dibilang mereka antara seperti mau memotivasi atau justru malah buat orang jadinya frustasi. Yes, betul. Ya kan? Jadi yang harus kita bedain sih sebenarnya gimana caranya dari flexing ini, orang-orang yang suka memamerkan ini ya memamer, sekarang bahasanya kan flexing ya. Jadi harusnya kita bedah. Jadi ini itu bisa menjadi inspirasi nggak sih untuk kita, atau malah menjadi racun nih, menjadi toksik nih? Gimana? Ya balik bro, betul kayak kita bilang tiga tadi ya. Gua, Ko Didi, Bro Ivan, kita sepakat lah. Kalau di mana flexing ini, ya itu udah bukan itu udah budaya baru bro. Budayanya. Iya ada sosial media. tujuannya. Budaya untuk apa? Untuk ciptain engagement. Iya dong. Sosial media sekarang bangkit engagement. Gue punya barang baru kayak gitu. Ya kayak orang yang upload, kayak gue bilang upload sesuatu hal yang paling gampang untuk banyak menarik engagement apa? Ya flexing. Oh mungkin gue holiday sekarang. Gue sekarang berada di sini dan yang ditampilinnya bagus-bagus tadi gitu. Nih, tapi ini juga pertanyaan kayak kita bahas ini bro. Ini itu mereka itu benar gak? Gue jujur kan dia bilang ini inspirasi atau cuman ya hanya untuk dilihat aja gitu loh. Kadang malah buat aku mereka seakan-akan berupaya untuk buat semua orang itu sesek di hati gitu loh. Ada nggak sih? Ngenes Kayak gitu ya? kayak ngehe gitu. Gue punya kayak gitu, lu nggak ada gitu kan. Jadi kan aku pernah nih ya ngelihat orang update terus tiap minggu, antara dia nongol di kafe lah, yang mahal-mahal lah, jalan ke luar negeri lah. Padahal teman-teman dekatnya itu pada tahu bahwa hidupnya itu udah bukan semewah itu, bahkan sebenarnya kiri bro. Jadi fake flexing gitu loh. Sebenarnya kalau mau dibilang flexing itu mungkin kita ya karena topiknya tadi motivasi atau bikin frustasi. Jadi kita bisa lihat flexing itu jatuhnya ada kayak dua jenis sebenarnya. Yang satu bisa dibilang flexing, yang kalau yang jeleknya mungkin fake flexing lah ya. Itu jeleknya ya. Tapi kita bahas yang bagusnya dulu. Yang pertama itu lebih ke arah
flexing yang sehat. Oh, flexing. Jadi ternyata ada bagiannya nih. Ada bro, ya? bagiannya. Oh. Gimana tuh caranya, Bro? Jadi flexing yang sehat yang pertama, satu lagi yang tentunya yang fake flexing atau yang bisa dibilang toxic flexing lah. Oke, aku kasih contoh dari flexing yang sehat lah ya. Oke. Eh, kita bisa lihat orang-orang yang memotivasi itu dari contohnya dia overweight, Oke. ya kan, dia posting progresnya dia nge-gym, dia makan sehat, dia berusaha untuk menurunkan berat badannya sampai pencapaian itu berhasil. Ya, jatuhnya kan sebenarnya flexing, Iya, flexing. Tapi Healthy, sehat, sehat, healthy. Ya, Tujuannya untuk memotivasi orang. Oke, Jadi oke, kalau oke. yang belakangan sering muncul di aku tuh, jadi dia itu cuma kayak karyawan biasa yang merantau keluar kota. Habis itu tiba-tiba dia pulang kampung, dia bawakan adiknya HP. Padahal HP-nya tuh nggak seberapa, bukan iPhone, bukannya tipe yang apa-apa ya. HP standar dia kasih ke adiknya. Jadi kan seperti memotivasi gitu loh, walaupun Walaupun cuma flexing, tapi tujuannya itu positif. positif, gitu. Ya. Baru Tanpa gua- membebankan keuangan dia juga mungkin ya, bro. secara tidak langsung Gitu lah, ya? ya. Oh, Jadi kayak dia nunjukin, oh aku ini loh kerja keras, Oke. inilah kerja kerasku, dan aku bisa ngebahagiain orang tua, ngebahagiain orang tua yang dari kampung, adik-adik, saudara, dan keluarga-keluarga lah. Ya, aku nggak pernah Gitu. lihat poin itu sih, sebenarnya itu bagus banget deh. Ya kan, jadi aku sering lihat itu belakangan sering muncul tuh. Jadi dia baru pulang kampung, habis dari kota besar dia ke kampung, dia belikan adiknya HP, adiknya sampai nangis-nangis. Terus ada yang dia kasih bapak mamanya duit, bapak mereka sampai senang banget. Terus kayak ada renovasi kecil-kecilan di rumahnya. Jadi jatuhnya kan dia posting flexing gak sih? Flexing. Tapi kan jatuhnya kayak memotivasi kita itu. Nah, itu yang bagus-bagus. Nah, yang jelek-jeleknya ya yang kalian bilang, tiap hari kafe, cerek, kopinya 60.000 posting. Bahkan iPhone 17 baru keluar, lagi ngantri beli iPhone 17, bro, posting. Yang main apa ya? Pedal. Pedal. Tapi itu secara tidak langsung, itu pendapat pribadiku ya. Ini pendapat pribadiku. Flexing kalau untuk sehat tujuannya, ya udah bagus, memotivasi untuk Oke. gue juga mau Iya, sehat. iya, Tapi iya. kalau dia memflexing, dia pedal, tapi jatuhnya lebih ke memamerkan. Pedal mahal ya, by the way, Iya, ya, iya, ya kan? iya. Tapi gue pedal nih, gue anak gaul nih. Iya, Itu iya. jatuhnya toxic flexing. Toxic flexing. Nah, Oke, itu. oke. Itu lu nggak butuh kan? Nggak Tapi lu butuh. iya balik Iya, lagi Jadi ke dia. tetap aja walaupun dia tuh sehat, itu tergantung lagi presentasinya gimana. Betul. Ya kan? Dari presentasinya bisa Gimana? jadi toxic, bisa juga jadi healthy kayak gitu kan. Dari Ko Didi gimana tuh kira-kira? Untuk Kalau toxic kalau ini? menurutku kalau udah masuk toxic flexing, Ya. yang aku sayangkan itu gini bro, karena media sosial itu kan reachingnya itu jauh ya, Ya. sehingga Tanpa batasan umur lu, bro. pengaruh bahayanya jadi gede bro. Iya. Ya kan? Karena yang nonton bukan cuma orang-orang dewasa yang udah punya otak dan bisa filter, anak-anak juga ngeliat tuh, Iya. ya kan, dan sehingga yang bisa mengakibatkan banyak orang jadi kebawa gaya hidup konsumtif. Kita Indonesia itu udah terkenal loh sebagai negara yang rakyatnya itu cenderung gaya hidup konsumtif, ya kan? Iya. Dan contoh nih ya, lihat deh, lihat temannya beli sneakers 5 juta, sneakers bro 5 juta, dia jadi kepaksa beli juga, dan padahal duitnya pas-pasan, Iya. ya kan? Ujung-ujungnya ngutang, pinjol, ya kan? Pegang KTP. Ini gimana menurut Fis? Habis foto terjep aja gitu Iya, ya. ada Oke. tuh sering. Bro, itu kayak dibilang lo tadi benar sih. Jadi lo bilang tadi ada dari sisi olahraga dan positif flexingnya kan gitu kan. Lu bahas tadi mengenai kan risk dari sosial media itu menjangkau umur berapa saja sekarang nggak ada batasan. Betul. Termasuk golongan berarti dalam artian orang pendapatan rendah, menengah, atas. Ya atas pun juga sebetulnya sama juga bro. Dalam artian gue bilang atas dalam salah satu itu politik lah, orang yang berkecimpung di dunia politik lah. Ini pun juga sama sih. Jadi mereka itu kayak seperti akan lupa ya bahwasannya mereka itu seorang public figure dan seorang yang diberi amanat lah. Mereka pun juga flexing bro. Dalam artian sesuatu kan kalau politik itu pejabat politik kita bisa tahu lah gaji atau pendapatan mereka kalau sesuai. Dalam artian gini, lu jadi gubernur kita bisa lihat tuh gaji lu berapa, pendapatan lu berapa. Kalau lu jujur kan gitu. Tetapi sesuatu hal itu
nggak make sense gitu antara pendapatan dan apa yang lu punya. Hmm. Lu bisa punya mobil baru, rumah baru, kalau dari pendapatan lu nggak make sense gitu loh. Nah ini sesuatu juga hal yang harus dilihat tuh, flexing model kayak gini, pejabat-pejabat. Dan seharusnya hal kayak gini juga harus dilihat oleh instansi kita, termasuk pemerintah, KPK salah satu. Mereka juga harus ngelihat ini orang ini dapat duit dari mana gitu, alirannya kemana ya. Dan flexing ini balik jadi juga sih jadi bumerang di mereka, karena kayak bilang tadi, pendapatan sama sesuatu hal yang lo dapatin itu nggak sama gitu. Ya bisa jadi ini jadi ya yang udah terjadi ya, yang terjadi sekarang itu bisa jadi bumerang ke karir politik lo gitu. Iya kan bro? Makanya ada yang kita sering lihat tiba-tiba istrinya dari bapak ini contohnya kan, tasnya 3M misalnya, jam tangannya ber-MM. Jadi kan jatuhnya lebih mengarah ke nggak cuma gaya, itu tujuannya memang benar-benar pure memamerkan. Oh, liburan naik jet pribadi misalnya, terbang ke sana, terbang ke sini. Terus jadinya malah udah bukan level untuk memamerkan kekayaan lagi. Jadi orang-orang kan jadinya mempertanyakan, anjir, dari mana duit-duitnya orang-orang ini gitu? Kok kaya-kaya sih pejabat ini? Itu betul kan? tuh bro, exactly bro. Dan menurutku terutama toxic flexing ya, yang terlalu dipaksakan, itu cenderung bisa buat orang semakin kepo. Orang-orang yang nonton malah jadi kepo kan. Mereka mulai bertanya nih, asal usul duitnya dari mana nih, ya kan? Aman atau enggak nih? Atau abu-abu nih? Dan kalau itu udah terjadi, siap-siap aja men, KPK udah mulai bergerak kan gitu, spotlight udah mulai, tadan, gitu, ya kan? Dan kalau itu udah terjadi, kecenderungannya pasti negatif bro, nggak pernah positif. Ya dong? Ya itulah yang terjadi di sekarang ini, kayak bilang sampah. Ya flexing itu udah jadi, bukan jadi ya, itu udah jadi sesuatu hal yang sampah, udah banyak banget gitu di sosial media kita ya. Udah jadi tren baru gitu untuk mengambil engagement yang besar gitu ya. Gimana cara kita sebetulnya untuk supaya bisa memfilter supaya kita nggak frustasi tuh. Ini apa gitu ya ngelihatnya. Oke, ya kan, bro. Lo punya tips nggak atau gimana? Ini yang sebenarnya aku lakukan pribadi juga. Jadi aku lakukan ada 3 hal. Nah, yang pertama itu yang udah paling gampang sebenarnya. Kalau kita nggak suka sama orangnya, kita tahu nih, oh ini anjir, ini flexing, ini toxic misalnya. Maupun itu kalau dari awal kita udah merasa oh orang ini kayaknya toxic, ya udah unfollow. Tombol itu gede, unfollow. Mau itu temannya kalian, kalau misalnya itu temannya kalian, aduh nggak enak bro untuk di unfollow, aduh nggak enak nih, karena kita udah temenan lama, ya udah mute aja. Jadi yang pertama harus dilakukan itu ngefilter apa yang kalian lihat. Dan itu kan pilihan kita kan. Itu kita yang pilih, iya. Aku misalnya Ko Didi nih, dia baru main Instagram, hari-hari nak posting motivasi aja. Aku kalau malas lihat motivasinya, aduh nggak mau dia brother kita kan, jangan unfollow, ya udah aku mute aja, aku nggak akan bisa ngeliat postingannya dia. Jadi yang pertama itu sebenarnya simple, pertama kita bisa menfilter apa yang kita lihat, apa yang mau kita lihat, kita sendiri bisa menfilter apa yang mau kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua udah pasti ada di sini, kembali lagi kayak ada yang berpendapat oh pedal ini yang di sini dalam arti itu sebenarnya mindset. Biar aku clearkan dulu. Jadi kita harus memastikan mindset kita itu benar. Menggunakan contoh pedal. Orang lihat pedal, menurutku pedal itu banyak kayak posting temanku hari-hari. Kurasa mungkin kalau satu hari 24 jam bisa dibook lapangan pedal itu 24 jam dia main pedal. Orang-orang yang nggak begitu kenal dia mungkin akan merasa kayak, oh anjir sok lu pamer lu pedal lu, oh raketnya 6 juta, 12 juta bisa beli motor ya kan. Tapi itu olahraga. Menurutku dia memotivasi orang untuk oh, ayo dong olahraga. Sehat kok ya. Jadi semuanya itu kan ada di mindset sebenarnya. Makanya ada juga yang mungkin yang kayak aku bilang tadi. Pulang kampung dia bagi-bagi HP ke orang ke adiknya, dia kasih HP, kasih duit ke ini. Sebenarnya kalau mindset kita bagus dia, oh dia lagi berbagi kebahagiaan. Benar nggak? Dia lagi berjuang. Tapi orang yang bagaimanapun orang lihat itu akan selalu kayak anjir pamer lu, mentang-mentang baru dari kota lu, bisa aja. Makanya semuanya yang kedua itu poinnya ada di mindsetnya kita. Jadi yang pertama gampang, kalian bisa memfilter apa yang mau kalian lihat. Yang kedua kalian harus memfilter melakukan perubahan di mindsetnya kalian. Dan yang ketiga paling gampang itu fokus ke diri sendiri. Kayak kenapa aku bilang fokus ke diri sendiri, karena kadang
karena orang flexing yang kayak Bro Alvis bilang tadi, anjir, HP baru, Ko Didi juga bilang HP baru, beli sneakers 5 juta. Jadinya kalau kita nggak fokus ke diri sendiri, kita malah fokus untuk membandingkan diri kita ke orang lain. Kita lupa pencapaian kita itu seperti apa. Oh sih, karena lu membandingin diri lu dengan Ngebandingin orang lain, terus. gak bakalan habis ya. Betul. Nggak? Jadi Lu melupakan kita- diri lu sendiri ya. Betul. Makanya kita harus yang ketiga tuh harus, ini penting sebenarnya. Kadang orang pikirnya kadang cuma lihat filter mindset, filter sosmednya udah oke, nggak bisa. Kita rubah pola pikirnya nggak bisa. Tapi kalau kita nggak pernah fokus sama diri kita sendiri, ya kita nggak akan bisa menggerakkan si flexing ini mengarahnya kemana. Makanya harus fokus ke diri sendiri. Catat aja, pokoknya kita aja yang tahu nih pencapaian kita tuh seperti apa. Sekecil apapun seperti apa. Oh, bulan ini aku berhasil nabung 500.000. Itu sudah pencapaian sebenarnya. Oh, sedangkan aku menabung, oh aku mungkin mengarah ke video kita Kak. Oh, akhirnya aku udah surplus nih. Utang udah kebayar. Pencapaian nggak itu? Iya, Pencapaian kan. pencapaian. Oh, duit aku udah surplus nih. Oke, waktunya investasi. Itu kan sebenarnya sebuah pencapaian gitu Ya, loh. ya. Bener kan? Nah, dari gimana kira-kira? Aku pengen Bener nambahin nggak? nih, aku pengen nambahin nih. Kan tadi lu kasih perspektif dari si flexor ya, yang flexingnya Yang kan, flexing, yang flexing ya, ya. flexing. Oke, sekarang aku ada perspektif dari penontonnya nih. Dan menurutku sebagai penonton kita juga butuh satu filter bahwa kita harus sadar bahwa apa yang kita tonton itu, walaupun baik itu flexing healthy ataupun flexing toxic, kedua-duanya kita butuh filter. Kita harus sadar bahwa flexing itu sebenarnya kan nggak selalu menunjukkan realita, benar nggak? Iya, betul. Dan kemudian dan yang ditunjukin itu sebenarnya highlights. Men, satu hari 24 jam. Yang kalau misalnya ditayangkan, men, paling kita nonton 15 menit, paling panjang 1 jam. 15 second malah. 15 second bahkan. 15 Ya kan? second postingan. Dan logikanya itu di mana gitu loh. Apabila kita membanding diri kita yang sepanjang 24 jam itu dengan clips yang ada cuma 15 detik gitu loh. Yes, yes. Ya kan? Dan apalagi klip-klip itu sehingga membuat si penonton jadi stres. Ya kan? Jadi sebagai penonton aku sangat menyarankan kita itu juga harus sadar dulu bahwa di dunia ini tidak ada hidup yang sempurna. Bahwa mereka bisa menunjukkan gemerlapan, tapi kita juga harus punya filter untuk membedakan realita dan fantasi. Gitu loh. Betul. Ya, ya. Betul banget, Bro. Dan di sini seharusnya ini yang harus ditanamkan atau diajarkan sebetulnya. Untuk masyarakat terutama ataupun orang yang menggunakan sosial media. Ya, jadi kita juga harus bisa memilah ini flexing yang healthy kayak lu bilang tadi, healthy yang dimana tujuannya untuk membangun diri kita. Membangun diri kita itu ya memotivasi untuk menjadi lebih baik dari segala sisi ya. Dari segala sisi pencapaian dalam artian orang ini bisa sukses, kenapa gue tidak? Tujuannya gitu ya. Itu yang healthy maksudnya. Dan kerja keras dia mungkin kenapa? Dia dengan kesibukan dia sendiri pun dia masih bisa melakukan kegiatan ini kok. Berarti kan kerja kerasnya yang harus kita lihat. Berarti kita harus ngambil nilai positifnya. Ya, dong, nilai positifnya. Dan tapi balik lagi kayak lo bilang, ini realistis nggak? Kan ada juga kayak gitu. Kehidupan itu kan nggak selalu hal yang mulus. Dan up all the way gitu kan. Pasti akan ada turbulensi dan kayak gitu. Up and down, Up and down. It's a life gitu ya. Ya, ngomongin up and down ya. Ya. Kalian sebenarnya pernah nggak sih merasakan down kayak waktu ngelihat mungkin aku yakin kalian yang tadi bilang banyak yang lagi flexing apalagi Ko Didi nih ya kan baru main di Instagram. Pernah nggak sih kalian down gitu ngeliatin teman-teman yang lagi flexing? Aku nih ya. Sebagai Karena lu menurut- paling lama Paling dari tua kita. deh lah. dan paling tua Banyak. dan paling Bijaksana mungkin lah. paling baru mulai pakai Instagram. Kenapa lu mau Oke. punya Instagram sekarang? Sejujurnya sebagai seorang manusia ya pernah bro. Aku ya. juga pernah ngelihat teman udah bisa beli rumah sementara aku masih ngekos. Ya kan, dan kemudian akhirnya aku sadar bahwa jalan hidup orang itu beda-beda. Justru daripada
nonton itu kemudian aku menjadikan tontonan untuk membuat diriku down, Nah, aku malah merubah mindsetku menjadikan itu suatu motivasi buat menjadi satu dorongan agar aku membuat financial managementku itu lebih baik. Oke. sama bro, gue juga sama kan. Ya kita Down sebagai ya. manusia kan kita ngelihat untuk feature untuk bagaimana memotivasi diri. Ya, ya, Atau ya. mungkin kita ngambil dari teman terdekat, orang Ya. terdekat atau sesuatu orang yang udah sukses lah. Ya. Kita lihat mungkin ya mungkin kita paling gampang ngikutinnya di sosial media kan gitu Ya, kan. ya. Sosial media gue pernah ikutin tuh, gue ikutin. Oh, pertama-tama motivasi di gua nih. Tapi lama-lama gue ngerasa kok dia ini kok enak banget hidupnya kayak gitu. Dalam artian dia pergi liburan ke luar negeri. Bahkan dibilang hampir selalu diupdate kayak gitu bro. Ya, secara logik ya bisa aja kalau dia seorang bisnismen yang fokusnya di traveling gitu. Iya, Tapi kan iya. dia enggak nih, kan harus ada kerja di office segala Iya. macam, bla bla bla, bisnis trip. Iya, iya. Tapi lama-lama gue ngerasa, kok ini enggak sesuai nih gitu. Dan jadinya gue nikmatin aja sih. Gue matiin kayak lo bilang tadi bro. Gue matiin, Di-filter. ya gue Di-mute filter lah. lah, gue mute lah. Ini nggak real banget secara kehidupan gitu loh. Makanya jadi sebenarnya poin pentingnya itu kayak hidup itu nggak ada yang sempurna. Mau di flexing seperti apapun, mau semotivasi apapun kita flexing, Ya. mau sebagus apapun kita ya motivasi flexing lah ya, kita ngomongin yang healthy flexingnya. Mau se-healthy apapun kita flexing, oh aku ngepadel, ayo teman-teman kita harus berusaha sehat. Kita sebagai pemimpin dari Garuda Fight Club, kita kita posting nih, hari-hari boxing, aku hari-hari Muay Thai, hari-hari ground grappling Ya, ya. atau apa. Mau kita se-healthy apapun kita flexing itu, dimana pasti ada yang namanya haters. Ya. Ya kan? Jadi mereka pasti tetap punya pandangan yang berbeda. Mereka pasti akan iri, "Alah gaya lu, sok-sok boxing lu, Fis. Ya, Udahlah lu ya, kerja aja, gak usah boxing lah." Ya kan, gimana pun Lu gak usah bisnis lah, gitu. contohnya ini aja deh, kita pengen sharing cerita tentang dia punya cerita ini. Podcast ini aja salah satu contohnya. Aku yakin suatu saat kita akan ada haters juga. Pasti ada yang bilang, "Alah gaya kalian bikin podcast itu." Jadi kayak nggak perlu validasi dari orang lain sebenarnya. Betul. Ya kan? Itu poin bagus itu. Makanya yang hidupnya itu yang poin ketiga tadi, untuk diri kita sendiri aja. Jadi biarkan diri kita itu menjadi lebih sehat. Gitu loh. Jadi gimana? Ya kayak dibilang bro, sosial media ada isinya flexing, ada flexing yang membangun, ada yang flexing benar-benar sampah kayak dibilang tadi. Ya itu nggak bakalan bisa hilang men. Betul. Jadi kalau itu juga nggak bisa dilarang, ya nggak? Karena kita kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Tapi kita juga bisa gimana caranya untuk merespon sebetulnya. Merespon itu dalam artian apa? Ya kalau lo fokusnya ke negatif, yang balik lagi negatif itu memang kontennya sampah, gue bilang gitu. Ya. Ya lu delete, lu matikan itu, lu filter. Tapi kalau tujuannya motivasi, ya lu ikutin bro. Ya. Tujuan untuk grow up diri lo. Ya. Gitu. Nah, dan juga buat yang suka hard flexing terutama ya kan, hati-hati guys. Jangan karena babe lo kaya, kemudian lo over flexing, sehingga mengakibatkan bokap lu bakal di spotlight, terutama apabila sumber duit bokap lo, nyokap lo itu yang masih abu-abu lah gitu loh. Ya kan? Ya. Ya kan? Ya. Menurut gimana, Man? Jadi intinya apapun itu, flexing itu bisa jadi dua, bisa jadi motivasi atau bisa jadi bikin frustasi. Ya. Menurut penonton kira-kira flexing itu apa nih? Bagusnya flexing kah, atau kayak Safi bilang flexing itu adalah sampah? Coba komen pendapat kalian di kolom komentar, dan seperti biasa Sampai jumpa. Klik subscribe dan komentar. Beri kami ide topik-topik apa yang mungkin berkenan di hati teman-teman yang ingin kita cover seputar politik, sosial, dan finance. finansial, dan juga bela diri if you want. ya. Yeah, we are ready Oke. to cover that.
Paling nggak gitu aja. Jadi See you on the next video. see you on the See next you. episode. Bye bye. Bye. Bye bye.